Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati DKM Masjid Al-Istiqamah beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan keturunannya dijadikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah di awal Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sekarang memasuki bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan-keistimewaan. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita harus membenahi diri kita. Niatkan dari sekarang, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Berapa banyak saudara kita, teman kita, sahabat kita, mereka diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan bulan Ramadan tahun ini. Kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tajdilun niyah, memperbaharui niat yang soleh, niat yang benar di bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan keridhaan beserta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Bagaimana kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan juga kita melakukan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam ay furida, telah diwajibkan atas kalian yaitu puasa. Maka puasa ini hukumnya wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang baligh dan berakal. Ada orang dia
ya cuma balik doang, akan tetapi dia tidak berakal, maka ini tidak diwajibkan puasa. Oleh karenanya di zaman sekarang ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kalau ada orang yang tidak puasa, seorang yang muslim yang sudah mukallaf, maka ini bukanlah orang yang sehat, akan tetapi ini adalah orang gila. Sebab orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan pikiran yang sehat. Sehingga di hari ini kita berpuasa karena puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman mereka berpuasa. Apa itu iman? Iman itu artinya at-tasdiq, membenarkan apa-apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima jaa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita percaya dan kita mengikuti daripada ajaran Rasulullah, maka ini adalah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman diwajibkan mereka untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan juga oleh umat-umat yang terdahulu. Mereka pun sama berpuasa. Mereka sama berpuasa. Untuk apa mereka berpuasa? La'allakum tattaqun, karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtithal awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sakit sedikit, pusing sedikit kita membatalkan puasa. Jangan sampai puasa juga kita rusak dengan mempunyai hati yang kotor terhadap saudara kita. Makanya disebutkan di awal Ramadan ini kita harus tazkirun nafsi, membersihkan diri kita. Kita punya dosa sama orang tua, minta maaf dari sekarang. Karena orang yang mempunyai dosa dengan orang tuanya tidak akan mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Mereka punya salah dengan temannya, minta maaf kepada temannya. Mereka punya salah dengan tetangganya, saling memaafkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang banyak keistimewaan, yang banyak keutamaan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surga yang bernama, yaitu surga yang diberikan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah kami akan jelaskan. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan puasa, keistimewaan-keistimewaan dalam puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibih. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Setiap amalan salat kita untuk kita, setiap amalan infak kita untuk kita. Akan tetapi puasa, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajibih. Puasa untukku yang aku akan membalasnya langsung bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang puasa di bulan Ramadan tentu mereka mendapatkan keistimewaan. Sebab yang memberikan pembalasannya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan kata Nabi mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan pertama ketika kita mendengar azan maghrib. Berapa banyak orang yang gembira ketika mendengarkan daripada dikumandangkannya azan maghrib, karena mereka berbuka puasa. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'illah. Orang yang puasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, subhanallah, di zaman yang begitu naik harga, akan tetapi kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sehingga kita lihat di bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Orang yang tadinya tidak usaha, dia berusaha. Orang yang tadinya dia nggak dagang di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Coba kita lihat bagaimana buka kita, ya.
banyak makanan-makanan, minuman-minuman, bahkan semuanya hadir ketika kita buka. Sampai kita setiap harinya disunnahkan untuk makan makanan yang manis, di antaranya ya ketika iftar ini mengawali daripada ya kurma, ya rutab atau kurma, ini yang mana disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Maka di bulan yang begitu mulia ini dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekahnya diberikan pahala yang besar, khususnya di bulan Ramadan. Salatnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, bacaan Al-Qur'annya ditingkatkan, sebab berbeda bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu banyak keutamaan, begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Sampai dikatakan orang yang baca Al-Quran di bulan yang biasa, satu hurufnya diberikan pahala 10, akan tetapi di bulan Ramadan 70 bahkan sampai 100 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak infak, perbanyak salat-salat yang sunnah, ditingkatkan lagi salat tahajud, salat duha dan yang lainnya, sebab ini akan meraih di bulan Ramadan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, kitab yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kitab-kitab yang terdahulu, dari mulai kitab Injil, Taurat, Zabur. Kitab Injil tidak menceritakan daripada kitab Zabur. Kitab Zabur tidak menceritakan daripada kitab Taurat, akan tetapi Al-Quran sempurna. Semua yang ada di dalam kitab Zabur, kitab Taurat ada di dalam kitab Al-Quran, sebab Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mukjizat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini yang mulia. Berapa banyak orang sekarang di zaman sekarang yang tidak mengenal Al-Quran. Di bulan Ramadan yang mulia ini dekatkan kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, buka Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemuliaan ini, kita tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan yang seperti ini kita tidak pernah menghatamkan daripada Al-Quran. Sedikit bagi setiap muslimin yang mereka membacanya lancar di dalam Al-Quran, paling minimal di dalam bulan Ramadan ini 1 kali menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali khatmul Quran. Keluar daripada bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita tidak menghatamkan daripada Al-Quran, sebab Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran yang akan menolong, memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Maka di dalam hadis Sahihul Bukhari diceritakan ada satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin membikin daripada satu tenda. Ya, pas membikin satu tenda, satu tiang, pas beliau gali tiang tersebut, akhirnya di dalam tanah ini ada suara, yang mana ini suara keluar daripada suara tersebut pembacaan Al-Quranul Karim, surat Al-Muluk. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membikin daripada tiang tersebut, beliau dengarkan sampai akhir, dari mulai ayat pertama surat Al-Muluk sampai terakhir ayat 30.
Itu kalau kita misalkan lagi bikin tenda, lagi bikin tiang umpamanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya pas kita gali tuh mau kita bikin tiang ada suara di dalam ya, dalam tanah. Kira-kira tuh didengerin apa kita kabur kira-kira? Kabur. Tapi ini sahabat Nabi subhanallah didengerin sampai akhir. Setelah selesai daripada bacaan enggak ada suara lagi, sahabat tersebut datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan suara yang ada di dalam tanah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, itu adalah orang-orang yang mereka terdahulu sering membaca Al-Quran. Bahkan mereka sebelum tidur membaca Al-Quran. Ketahuilah itu orang-orang yang beruntung, yang mereka mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mendapatkan daripada syafaat Al-Quran, sehingga kuburannya dijadikan kuburan daripada taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Al-Quran. Di bulan Ramadan turun Al-Quran, turun daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang begitu mulia, karena di bulan Ramadan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan awal yang pertama diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya sebutkan ya, kita harus membersihkan diri kita, penyakit yang ada di dalam hati kita. Kita mempunyai dosa kepada orang tua kita, kita datengin orang tua kita. Kita mempunyai dosa kepada sahabat kita, kita datengin sahabat kita. Jangan sampai di bulan yang begitu mulia ini kita mempunyai dendam di dalam hati kita. Kita mempunyai rasa ujub, kita mempunyai rasa hikit di dalam hati kita, sehingga ini yang akan menjadikan puasa kita ya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat puasa ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada pahala-pahala yang kita kerjakan, diantaranya membersihkan hati kita sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali dosa syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai dosa di bulan Ramadan ini, kita meminta ampun kepada Allah, yakin di bulan yang mulia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita ketika kita mempunyai dosa kepada saudara kita, kita mempunyai dosa kepada hak adami, maka wajib kita meminta maaf terlebih dahulu, sehingga dosa-dosa kita yakin setelah kita minta maaf diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini yaitu siam. Ada saum, ada siam. Ada kalau saum ini menahan artinya. Kalau saum ini artinya menahan, menahan daripada segala amarah. Suami nahan amarahnya, nahan marahnya terhadap istrinya, ini adalah puasa. Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, beliau menahan daripada mengucap sesuatu kepada orang-orang, ini adalah puasa. Kalau siam adalah puasa yang mana yang siam tersebut disebutkan di dalam Al-Quran. Siam itu adalah puasa yang menahan lapar daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, munculnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, itu adalah puasa. Maka ketika kita puasa jangan sampai tertipu di dalam puasa kita dengan pembatalan daripada puasa. Banyak orang yang puasa mereka tidak mengerti tentang pembatalan puasa. Ketahuilah orang nih, kalau dia di bulan Ramadan divaksin, ada vaksin di bulan Ramadan masalah, bagaimana hukumnya divaksin di bulan Ramadan? Ketahuilah vaksin tersebut hukumnya makruh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus menjauhkan dari segala yang makruhat, segala yang dimakruhkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan sesuatu yang sunnah, kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian di bulan Ramadan yang kedua turun daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa, termasuk dosa syirik. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, kembali betul-betul tidak akan melakukan sesuatu tersebut, sesuatu kemusyrikan tersebut, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah daripada berkah bulan yang mulia, yaitu bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itkun minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia mendapatkan itkun minan nar adalah orang-orang yang dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 29 atau 30 Ramadan dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat subuh berjamaah. Makanya tadi Masya Allah, kayaknya indah umat Islam nih kalau seperti ini terus, sholat subuhnya rame, banyak yang sholat subuh. Maka ini orang-orang non muslim, mereka bakal apa? Bakal ngelihatnya merinding. Karena ketahuilah orang-orang Islam kalau sudah subuhnya berjamaah, maka yakin Islam akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuhnya luar biasa, semakin semangat ibadah kita kepada Allah. Kalau seandainya bulan Ramadan, sholat subuh di bulan Ramadan sama seperti sholat subuh di bulan-bulan yang biasa, yakin bala musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sholat subuh, banyak sekarang nih kita mudah-mudahan di Masjid Al-Istiqomah ini, sebagaimana masjidnya Istiqomah, sholat subuhnya rame di bulan Ramadan seperti yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Terkadang banyak yang seperti ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Hari pertama sholat subuhnya rame, banyak sampai keluar. Hari kedua sama juga. Hari ketiga sama juga. Hari keempat, kelima sama juga rame. Hari ke-6, ke-7 sampai hari ke-10 itu biasanya mulai kurang, mulai sedikit, ya mulai sibuk lagi sama dunia, sibuk lagi sama yang lainnya. Terus kemudian udah menuju akhir, 5 hari lagi sebelum daripada Idul Fitri baru rame lagi. Ini jangan dibiasakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan di bulan Ramadan ini salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Insyaallah kita mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang salat Isya berjamaah seperti dia menghidupkan setengah malam. Orang yang sholat subuh berjamaah, begitupun juga dia menghidupkan setengah malam. Maka orang yang menjaga sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan, maka yakin dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, pengampunan serta rahmat dan juga pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak keistimewaan. Di antaranya keistimewaannya luar biasa. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, Bu. Nggak ada yang seperti kita. Kalau umat Nabi Muhammad situn aw sab'un, 60 atau 70 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun masih jauh sama masjid, ketahuilah ini adalah orang-orang yang sial, orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, bahkan dia sudah 60, 70 tahun, dia rajin ke masjid, ketahuilah ini orang tua yang akan beruntung, yang insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat kita Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, 60, 70 udah. Makanya kalau udah 60 udah banyak zikir dah. Udah main caturnya ditinggalin, main gaplehnya ditinggalin. Ya apalagi di bulan Ramadan nih, tinggalin hal-hal yang ya makruh, tinggalin hal-hal yang tidak bermanfaat, supaya kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nih di tempat yang lain dia main catur, dia main gapleh di malam-malam Ramadan.
Pas seperti itu malam 21, malam 22, 10 daripada terakhir bulan Ramadan, dia mengatakan dia ke temannya, teman, ini malam ini enak ya anginnya sepoi-sepoi. Kayaknya kita dapat Lailatul Qadar. Karena anginnya apa? Sepoi-sepoi. Tapi keadaannya lagi main catur. Ini bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Daripada kita main-main yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan, khususnya kita liburin dulu. TV kalau bisa ya kita apalin dulu, kita matiin dulu, gadein dulu sama saudara kita. Supaya apa? Betul-betul kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebulan puasa, menahan daripada lapar haus, menahan daripada kemaksiatan di bulan Ramadan, menahan daripada sesuatu yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Yakin keluar Ramadan kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puasa ini dilatih kita sekalian. Dilatih supaya menahan dari segala haus dan lapar, juga dari segala kemaksiatan. Maka ini harus kita jauhkan. Umat Nabi Muhammad, ibu-ibu, kita balik lagi kepada tema kita. Umat Nabi Muhammad meninggalnya 60 atau 70. Tapi umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada umurnya yang 1000 tahun, umurnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bahkan tadi disebutkan ada yang 1000 tahun umat-umat terdahulu. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam, ya makamnya tuh lihat panjang apa enggak? Panjang. Ya, ada berapa meter tuh? Ada yang pernah ziarah ke makam Nabi Allah Adam enggak? Berapa meter tuh makamnya? Panjang. Itu makamnya. Sebab umurnya panjang-panjang. Sampai ada yang 1000 tahun. Terus kemudian ya ada satu ibu-ibu yang dia menangis. Menangis karena anaknya kata dia masih kecil, meninggal. Ditanya anaknya berapa tahun, Bu? Anaknya umurnya 300 tahun. Itu 300 tahun masih kecil umat terdahulu. Umat sekarang udah nggak ada 300 tahun. Ya, paling panjang 60-70 tahun. Akan tetapi ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menandingi umat-umat terdahulu? Mereka umurnya 1000 tahun, ibadah mereka lebih banyak, pahala mereka lebih banyak." Kata Nabi besar Muhammad SAW, "Ketahuilah, kita bisa mengalahkan dengan keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Kita bisa mengalahkan pahala mereka, umat-umat terdahulu yang mereka ratusan tahun beribadah kepada Allah, dengan kita 70 tahun, 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan menahan hawa nafsu kita, menahan haus dan lapar, juga kita istiqomah di dalam salat berjamaah di bulan Ramadan. Yakin kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar tersebut kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. 10 tahun kita puasa di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pengampunan dari Allah 830 tahun. 20 Ramadan, 20 kali kita Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, kita bisa mengalahkan daripada umat-umat yang terdahulu yang mereka umurnya ribuan tahun, ratusan tahun, dengan berkah daripada keistimewaan bulan yang mana bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat bulan Ramadan, begitu mulia bulan Ramadan. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini bulan yang mulia, sehingga di dalam hadis fil jannati samaniyatu abwab, surga itu ada 8 pintu. Semua pintu surga ada 8. Yang mana aja dipilih. Ibu-ibu mau milih yang mana terserah. Surga itu pintunya ada 8. Ya. Kemudian neraka itu pintunya ada 7. Surga pintunya ada 8. Yang mana babun yusamma ar-rayyan, satu pintu surga yang bernama yaitu surga Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang memasuki daripada surga Ar-Rayyan tersebut terkecuali orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Ar-Rayyan. Yang mana surga Ar-Rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang betul-betul mereka puasanya tidak pernah bukan hanya menahan haus dan lapar,
akan tetapi puasanya betul-betul meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau mengatakan di dalam hadisnya, umatku diberi 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan 5 di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka, yaitu yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Ya, mulut kita bau, Pak. Ya, apalagi kalau sahurnya pakai jengkol. Udah gitu pakai masker dari pagi sampai sore. Ya, jengkolnya ya kecium. Akhirnya apa? Mati gitu bisa-bisa ya. Ya, mau mulutnya bau orang yang berpuasa. Akan tetapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala mulut kita bau, ya. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, mulut kita wangi seperti minyak misik. Ini keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Baunya, makanya kalau bau enggak apa-apa di bulan Ramadan. Ketahuilah karena bau kita adalah kewangian daripada wanginya surga, bahkan wangi daripada mulut kita seperti minyak misik luar biasa. Minyak yang disenangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baunya ini keistimewaan bulan Ramadan. Baunya, makanya orang keistimewaan bulan Ramadan itu diantaranya mulutnya bau itu ya wangi di sisi Allah seperti minyak misik. Dan juga keutamaan juga orang yang dia tidurnya bulan Ramadan ini beda dengan tidur hari biasa. Tidurnya bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wangi. Ya, mulutnya bau, di sisi Allah wangi seperti minyak misik. Ini keutamaannya. Dan juga yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Malaikat nih Bu, dari sekarang bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dari mulai kita sahur, malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa. Terus memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah orang yang berpuasa, tetapi orang yang dia betul-betul memaafkan dosa-dosanya orang lain, tidak ada dendam di dalam hatinya. Tidak ada ujub, tidak ada hikit, tidak ada sombong, tidak ada penyakit hati. Maka malaikat dari mulai sahur kita sampai buka puasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa. Dan juga keutamaan yang ketiga, syaitan ya yang durhaka diikat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga di setiap harinya. Subhanallah, keistimewaan bulan Ramadan, yang di neraka dibebasin dulu. Yang kuburannya daripada percikan-percikan api nerakanya Allah dibebasin, jadi mulia. Ini berkah daripada keutamaan bulan Ramadan. Begitupun setan semuanya diikat. Makanya orang yang ketika Ramadan masih bermaksiat, berarti ini orang-orang yang mardud daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan Ramadan enggak ada. Di bulan Ramadan setan semuanya diikat. Ya, makanya di bulan Ramadan ini kita lihat orang yang yang biasa enggak sedekah di bulan Ramadan bersedekah. Orang yang enggak biasa salat berjamaah di bulan Ramadan salat berjamaah. Orang yang enggak biasa ke masjid di bulan Ramadan dia datang ke masjid. Orang yang enggak biasa salat subuh berjamaah di bulan Ramadan salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian Allah menghiasi surga. Bahkan nih orang-orang yang mereka disiksa di bulan Ramadan di stop dulu dengan kemuliaan daripada bulan, yaitu bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya Allah Subhanahu wa taala berkata, hamba-hambaku yang saleh hampir dicegah dari mereka bencana dan gangguan dan diampuni pada malam terakhir darinya. Orang-orang yang di bulan Ramadan dijaga daripada musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan nih berkah daripada bulan Ramadan ini, Covid-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini luar biasa. Kita naik kendaraan udah nggak pakai udah nggak pakai jarak lagi. Masjid alhamdulillah udah kagak pakai jarak lagi.
Sebab insya Allah bulan ini, bulan Ramadan yang mulia ini, daripada pertengahan bulan Ramadan, penyakit-penyakit yang Allah turunkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diantaranya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, memberikan nasihat, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, Nabi SAW, telah datang bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kalian, dan dibuka daripada pintu-pintu langit. Semuanya pintu langit dibuka. Yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang doanya diijabah adalah orang yang berdoa di antara iqamah wal adzan, di antara azan wal iqamah. Orang yang diantaranya diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah daripada khutbah kedua, doanya diijabah. Dan diantaranya lagi orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa makanya dibanyakin doa. Apa yang belum tercapai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka Allah akan mengijabah doa-doa kalian. Sebab dengan datangnya bulan yang mulia, bulan daripada bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakin doa Pak. Doa di pagi hari, doa di malam hari. Bahkan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu tahajud kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca itu 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca doa fajar, doa yang begitu panjang yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca di pagi hari Sayyidul Istighfar. Itu dibaca. Kenapa sebabnya? Karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang harus dibanyakan kita meminta ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun waktu subuh, bangun daripada waktu-waktu sahur. Jam 2:30 kita udah bangun, kita mulai bermunajat kepada Allah. Istrinya dapat pahala, ibu-ibu dapat pahala masakin buat suaminya. Suaminya bangun, dia langsung salat tahajud baca Al-Quran. Istrinya udah matang masakannya, suaminya kelar bacaan Al-Qur'annya atau bacaan istighfarnya. Makan bareng, sehabis makan bareng dilanjut dengan Al-Qur'an. Dikumandangkan azan, kita jalan ke masjid, salat di masjid berjamaah. Ketahuilah ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan yang sudah dijelaskan. Setan-setan semuanya dibelenggu. Makanya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terakhir. Enggak tahu kita nyampe umur kita ke hari raya Idul Fitri atau tidak. Jadikan supaya benar-benar kita beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, Ramadan yang enggak akan kita ketemu lagi. Benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang enggak bakal berjumpa lagi. Supaya kita betul-betul benar-benar serius di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang sekarang ini, zaman yang serba naik harga pokok. Kita enggak usah mikirin seperti itu, akan tetapi datangkan di dalam hati kita supaya kita bertambah. Jangan naik harga-harga pokok doang, akan tetapi ya iman kita tidak dinaikkan oleh kita sendiri. Kita tidak semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berwasiat di bulan yang begitu mulia ini, bulan yang banyak keistimewaan, di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama meningkatkan pembacaan Al-Qur'an kita, meningkatkan salat kita, dan meningkatkan sedekah infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir daripada puasa ini, keutamaan puasa, min tamami shaumi kaful jawarih. Di antaranya puasa yang tadi sudah disebutkan keistimewaannya,
bau mulutnya seperti daripada wangi minyak misik. Ya, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'annya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keseharian kita di dalam ibadat kepada Allah semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah keistimewaan bulan Ramadan. Akan tetapi bapak-bapak yang terakhir, kita harus menjaga min tamamis saum kaful jawarih. Di antaranya sempurna puasa kita mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, kaful jawarih, menjaga anggota badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita jangan sampai bermaksiat, jangan sampai mengambil hak orang lain. Mulut kita jaga, jangan sampai kita menggibah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menggunjing di bulan Ramadan. Mata kita jaga, jangan sampai mata ini merendahkan saudara kita, merendahkan sahabat kita, merendahkan orang-orang muslim. Dijaga mata ini, jangan sampai mata melihat sesuatu kemunkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perut kita jaga dari makanan-makanan yang haram. Makanan yang harus kita masukkan di bulan Ramadan adalah makanan yang halal, supaya kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi makanan-makanan yang subhat, apalagi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kaki kita daripada kemaksiatan. Jangan sampai kaki ini di bulan Ramadan berjalan kepada jalan yang tidak baik, jalan yang menuju kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telinga kita jaga. Jangan sampai ini telinga mendengarkan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan musik-musik yang menjauhkan daripada ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan daripada mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anggota kita sempurnakan. Jangan sampai di bulan Ramadan bedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, sebab final ketika orang bulan Ramadan dia bisa menjaga daripada jawarih kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin di bulan selanjutnya akan mudah menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadis, di dalam hadis, khamsun yufattirna as-shaim, 5 perkara yang membatalkan kepada puasa. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kadzib. Jangan sampai ini mulut berbohong di bulan Ramadan. Jangan sampai ini mulut berdusta di bulan Ramadan. Jangan sampai ini mulut mudah untuk berbohong kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak kita. Ini yang akan menghancurkan ibadah puasa kita, ibadah Allah. Dan kemudian wal ghibah, jangan saling menggunjing, saling menjelekan satu sama lain. Sebab ini sama juga kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merusak daripada pahala ibadah kita, kepada pahala ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal yaminul kadzibah, sumpah yaitu sumpah palsu, itu pun sama yang menjadikan pahala kita rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yaminul wan namimah, dan juga mengadu domba satu sama lain, saling mengadu domba satu sama lain, ini pun sama merusak dari pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal nadhara bisahwah, jangan sampai melihat dengan sahwah, melihat aurat perempuan, menjaga auratnya juga sama. Baina surrah wa rukbah, laki-laki antara lutut dan pusar dijaga di bulan Ramadan. Perempuan jami'u badaniha siwal wajhi wal kafaini, dijaga semua auratnya terkecuali wajah dan juga telapak tangannya, sehingga betul-betul dijaga daripada bulan yang begitu mulia, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bulan yang begitu mulia ini, bulan Ramadan, ayo mari kita dekatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamud dahri. Orang yang puasa Ramadan, ketahuilah dia meneruskan daripada setelah bulan Ramadan
puasa 6 hari di bulan Syawal, ketahuilah orang tersebut akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan dijadikan puasa ini kita ini puasa yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga anggota badan kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.